pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Tentunya kehadiran beberapa tokoh dan orang-orang penting di sekolah kita perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. H+7 sudah mulai ada peningkatan. Hari ini kapal Dobon Solo untuk yang turun tadi lebih kurang ada 1.200. Selamat pagi, dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengajak seluruh aparat pemerintah ikut menyukseskan puncak peringatan HUT Sultra dan Napaktilas Oputaiko. Penumpang harus balik menggunakan kapal milik PT Pelni di Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada H+7 Lebaran Idul Fitri mencapai 2.000 orang lebih. Inilah Warta Cape Town selengkapnya Selasa 10 Mei 2022 bersama saya Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 9 Mei 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 254 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.048.685 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 353 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.886.211 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 15 jiwa sehingga total meninggal menjadi 156.396 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pimpinan apel pagi hari pertama perkantoran setelah cuti lebaran Idul Fitri, PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengajak seluruh aparat pemerintah ikut menyukseskan puncak peringatan HUT Sultra dan Napaktilas Oputaiko. Mengenai hal itu, Khairul Mulku melaporkan. Tentunya kehadiran beberapa tokoh dan orang-orang penting di sekolah kita perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mengawali hari pertama berkantor setelah cuti lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, jajaran pemerintah Kota Bau-Bau mengikuti apel pagi yang dipimpin langsung pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse berlangsung di lapangan upacara Palagimata Senin pagi. Dalam arahannya, Munianse mengapresiasi kedisiplinan para ASN yang sudah kembali berkantor. Munianse mengatakan meskipun seluruh ASN Pemkot Bau-Bau tidak bisa hadir dan mengikuti apel pagi ini, namun jumlah pesertanya kali ini jauh lebih banyak dari peserta apel yang digelar selama ini. Terima kasih kepada kita semua yang sudah berdisiplin untuk bisa hadir pada hari pertama setelah kita libur kurang lebih 9 hari, libur cuti bersama untuk Idul Fitri. Saya menyampaikan selamat kembali bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Pun atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dalam kesempatan itu pula, sebagai tuan rumah, Laude Ahmad Munianse mengingatkan para aparaturnya untuk meningkatkan persiapan menyongsong puncak peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara ke-58 yang akan dirangkaikan dengan Napaktilas Pahlawan Nasional Sultan Himayatuddin Oputaiko pada 22 hingga 24 Mei 2022 mendatang. Kira-kira tinggal 10 hari ke depan, maka diharapkan kepada kita semua untuk dapat mengkonsolidasi diri, utamanya ke panitia-panitia lokal yang akan mendampingi panitia provinsi untuk menyiapkan beberapa hal yang nantinya akan menjadi tugas pemerintah kota dalam upaya mensukseskan acara yang dimaksud. Tentunya kehadiran beberapa tokoh dan orang-orang penting di sekolah kita perlu kita persiapkan
dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk hadirnya beberapa putusan-putusan dari kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang kemungkinan besar jumlahnya tidak akan jauh beda dengan pada saat musrembang provinsi yang diselenggarakan beberapa bulan lalu. Berkaca dari pelaksanaan event nasional dan provinsi yang sudah digelar di Kota Bau-Bau beberapa bulan lalu, persiapan Pemkot Bau-Bau dituntut lebih maksimal, utamanya kesiapan kamar hotel, restoran, hingga kebersihan kota, sehingga memberikan kesan terbaik kepada para tamu, sekaligus menjaga amanah yang telah diberikan Pemprov Sultra. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke informasi lainnya, penumpang arus balik menggunakan kapal milik PT Pelni di Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada H+7 Lebaran Idul Fitri mencapai 2.000 orang lebih. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. H+7 sudah mulai ada peningkatan. Hari ini kapal Dobon Solo, untuk yang turun tadi lebih kurang ada 1.200. Penumpang arus balik Lebaran menggunakan kapal milik PT Pelni di Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada H+7 Idul Fitri 1443 Hijriah atau Senin 9 Mei 2022 mencapai 2.000 orang lebih. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Juni Samsudin Sitorus mengatakan 2.000 lebih penumpang tersebut terdiri dari penumpang naik dan penumpang turun menumpangi KM Dobon Solo. Kapal tersebut, kata Juni, selanjutnya akan membawa penumpang dengan tujuan Pelabuhan Makassar, Surabaya, Semarang, dan Tanjung Priok. H+7 sudah mulai ada peningkatan. Hari ini kapal Dobon Solo, untuk yang turun tadi lebih kurang ada 1.200. Kemudian yang naik ini masih berjalan karena keberangkatan kapal jam 11. Jadi lebih kurang tadi yang terdaftar 1.033. Karena keberangkatan kapal Dobon Solo jam 11.00 tujuan Pelabuhan Makassar, Surabaya. Kemudian dari Surabaya akan ke Semarang untuk mudik bersama, mudik gratis Semarang tujuan Tanjung Priok. Di sisi lain, Juni mengatakan dalam memberikan pelayanan angkutan Lebaran 2022, pihaknya mengaku menemui kendala ketika kapal hendak sandar maupun berangkat dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kendala tersebut, ungkap Juni, karena adanya aktivitas sampan dari anak-anak yang mendekati kapal ketika hendak sandar maupun berangkat. Mereka ingin berburu uang koin dari para penumpang kapal. Mereka itu mengharapkan calon penumpang ataupun penumpang yang di atas kapal untuk melemparkan koin-koin ini untuk mengais rezeki. Cuman sangat beresiko kepada adik-adik kita yang ada di perahu tersebut. Takutnya bisa terisap ke baling-baling kapal sehingga menjadi risiko untuk kita bersama gitu. Atas kondisi itu, lanjut Juni, pihaknya telah melaporkannya ke kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau. Namun sampai saat ini, aktivitas perahu kecil tersebut masih saja ada ketika kapal Pelni hendak berangkat maupun sandar di Pelabuhan Murhum. Jadi beberapa kapal juga yang sandar kemarin juga ada, masih ada gitu. Jadi belum ada perubahan terhadap kapal-kapal yang sandar di Pelabuhan Murhum Bau-Bau terhadap sampan-sampan itu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau minta warga tingkatkan kebersihan sebagai pencegahan awal penyakit hepatitis misterius. Hingga saat ini, Dinkes Bau-Bau belum mendapat laporan dari puskesmas maupun rumah sakit terkait anak yang bergejala penyakit mematikan tersebut. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau dan Nurliani melaporkan. Fenomena penyakit hepatitis akut misterius yang terjadi pada anak-anak dan bisa menyebabkan kematian membuat seluruh warga panik dan was-was. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan RI, sudah 4 anak di Indonesia diduga menjadi korban keganasan virus hepatitis misterius tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Siti Munawar meminta warga untuk selalu waspada. Hingga Senin pagi, pihaknya belum mendapat laporan dari puskesmas maupun rumah sakit akan adanya anak yang bergejala penyakit hepatitis. Meski begitu, ia menghimbau seluruh masyarakat yang memiliki anak agar lebih tingkatkan kebersihannya dengan selalu mencuci tangan, utamanya sebelum makan dengan sabun, meminum air bersih yang matang, serta makan makanan sehat dan matang. Mencuci tangan pakai sabun, minum air bersih yang matang, makan makanan yang bersih, terus menggunakan alat makan sendiri, dan jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak. Itu sama dengan prokes yang
baik yang hepatitis maupun yang untuk COVID-19. Sementara Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Marsia Tahara menyebutkan, hepatitis misterius tersebut belum diketahui pasti penyebabnya. Pencegahan awal masyarakat bisa meningkatkan pola hidup sehat, utamanya pada anak. Ya, segala sesuatu penyakit yang menular itu pencegahan yang lebih pasti. Pencegahannya itu tetap mencuci tangan, kebersihan, karena hepatitis itu penularannya bukan hanya lewat udara, bisa ringan, dengan cara bersentuhan tangan, kulit, bisa lewat keringat, air liur. Kalau pencegahannya hampir sama dengan COVID. Lanjut Marsia, secara umum gejala awal penyakit tersebut berupa kesadaran menurun, demam, kuning pada mata dan kuku, yang meminta bagi warga yang mendapat gejala serupa dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat agar di-screening tim medis sehingga mendapat penanganan lanjutan dari puskesmas maupun rumah sakit. Wadi Nurlian, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir, melalui program organisasi penggerak POP dari Kemendikbud Ristek, PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse bercita-cita mengembalikan Bau-Bau sebagai pusat pendidikan dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Kota Bau-Bau sebagai ibu kota Kabupaten Buton yang lama kembali menjadi pusat pendidikan di kawasan. Pelaksana Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse bercita-cita kembali menjadikan Bau-Bau sebagai pusat pendidikan dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Hal itu diungkapkan Munianse saat membuka kegiatan program organisasi penggerak POP tahun kedua bidang numerasi dan karakter tingkat sekolah dasar sekota Bau-Bau kemarin. Munianse mengatakan POP yang saat ini digaungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui pendampingan organisasi penggerak Yayasan Pemerhati Budaya Butuni, para guru dan tenaga kependidikan mampu mencetak generasi emas dan menjadi andalan bangsa di masa depan. Kota Bau-Bau sebagai ibu kota Kabupaten Buton yang lama kembali menjadi pusat pendidikan di kawasan. Menjadi contoh konkret bagaimana membangun sumber daya manusia. Karena dunia pendidikan pintu masuk untuk membangun sumber daya. Dan saya kira dengan dukungan dari salah satu organisasi penggerak, kita dukung. Ya. Kami dari pemerintah akan mendukungnya dengan kebijakan. Saudara-saudara sekalian, para kepala sekolah, dukung dengan keikhlasan, dukung dengan komitmen yang kuat, terus bersama-sama berkolaborasi dalam program ini. Munianse mengatakan masalah pendidikan sejalan dengan visi pemerintahan Kota Bau-Bau yang salah satu pilarnya adalah peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu, penguatan SDM tidak hanya sebatas wacana, tapi perlu adanya praktek-praktek nyata untuk men-set up ulang sistem pendidikan sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masa depan. Jangan sampai kita memproduksi anak-anak yang gagal produksi yang tidak terpakai di masa depan. Karena kita hari ini ibarat para ahli satelit, kita ini berupaya bagaimana anak-anak kita itu kita antar pada titik orbit. Karena katanya kalau teori fisikanya, kalau seseorang atau sebuah benda ditempatkan pada titik orbitnya, itu kemungkinan jatuhnya kecil. Sementara itu, Ketua Yayasan Pemerhati Budaya Butuni, Dr. Kamaludin Zamani mengatakan pelaksanaan program tahun ini tidak begitu jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Namun hal yang perlu ditekankan adalah mengimplementasikan program numerasi dan karakter ini secara real di sekolah. Itu nanti ada semacam program pelatihan oleh para ahli. Setelah penyampaian materi diikuti dengan implementasi. Implementasinya itu dibagi 3, di kelas, sekolah, dan masyarakat. Adapun jumlah sasaran intervensi POP tahun 2022 di Kota Bau-Bau seluruhnya berjumlah 19 sekolah dasar dengan total jumlah guru 190 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengajak seluruh aparat pemerintah ikut menyukseskan puncak peringatan HUT Sultra dan Napaktilas Oputaiko. Penumpang arus balik menggunakan kapal milik PT Pelni di Pelabuhan Muruh Bau-Bau pada H+7 Lebaran Idul Fitri mencapai 2.000 orang lebih. Demikian Horta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.